menyusahkan hidup kalian ya, yaitu adalah jawaban yang paling nggak mungkin. Gini caranya kalian itu mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi setelahnya subjek, ya subjek itu tidak boleh, nih ya yang tidak boleh atau dilarang atau tidak boleh. Kayak gimana sih kok gini? Tanda dilarang tuh masa begini ya? Tanda dilarang itu ya ini, ini terus begini gitu ya. Dilarang pakai apa? Pakai infinitif. Nah, bentuk dasar ya, ini tidak boleh. Kemudian langsung diikuti bentuk ing. Ini juga nggak boleh. Kemudian langsung diikuti to infinitif. Nah, ini juga tidak boleh begitu. Jadi, bantuin saya untuk menentukan mana yang dihempas dulu. Coba ketik hempas apa. Ayo, kalau kalian sudah paham, hempas apa. Jangan kasih jawabannya dulu. Atau kalau kalian mau kasih jawaban langsung aja tulis jawabannya, tapi kalau kalian mau kasih tahu saya yang dihempas apa, silakan tulis hempas, lalu opsi apa aja yang harus dihempas. Oke, Kak Meme bilang hempas being to be, hempas are being to be. Oh. Oke, optionnya aja. Name hidden bilang C, D, dan E dihempas. Oke, being dihempas ya. Ini banyak yang bilang being. Oke, dihempas. Kemudian yang dihempas lagi, B. Oh ini ya, ini bentuk dasar betul. Apakah to be harus dihempas? Saya biarin aja di sini biar kalian agak sedikit bingung ya guys ya. Silakan pilih jawabannya antara tiga ini, A, B, atau yang E. What's your answer? Mari kita hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Oke, Rati jawabinnya A, ada yang jawab B. B yakin, kata Kak Usbani. Dia B, cheesecake, B katanya ya. Kak Santi jawabannya A. Siapa lagi coba? Buat teman-teman yang udah di sini, jangan lupa untuk langsung follow akun saya ya, dan live streaming ini nanti akan bisa kalian tonton kembali di aplikasi merah ini ya, gitu guys. A, ada yang bilang A. Nah, sekarang begini ya, ini udah ya, saya hapus ya. Oke, jadi ini bakal saya hapus. Coba, bentar. Ini apa ini? Nah, ini ya. Jadi ini kita hapus dulu supaya saya bisa menulis. Nah, ternyata kalian punya subjek. Subjeknya yang mana coba? Kalian bisa menentukan subjeknya yang mana? Which one is the subject? Subjeknya yang mana coba? Karena di sini sebuah frase ya. Frase, tahu nggak frase? Frase itu kumpulan katanya. Kayak misalnya flower, flower itu kata. A flower itu sudah frase, kumpulan kata. The team members katanya. Ada yang bilang each doang, ada yang lengkap. Nah, yang subjek itu seperti ini ya. Nah, jadi harus lengkap kalau kalau menyebutkan ya. Each of the team members itu adalah the subject gitu. Oke, subjeknya ini. Kemudian kata kerjanya mana? Ya, kata kerjanya yang dipilih ini. Nah, di sini karena dia frase, selalu dia punya inti yang jadi perhatiannya adalah each of ini ya. Each of itu menunjukkan frasenya jadi tunggal gitu. Jadi kalau kalian ketemu each of, nah each of ini selalu diikuti plural noun ya. Karena ada juga yang each langsung diikuti singular. Singular countable noun ya. Singular countable noun. Misalnya, each student, each member. Nah, itu jadi singular. Tapi kalau ada of-nya, nah ini dia pakai plural ya, kayak gini ya. Oke. Dan kalau kalian ketemu each of begini atau each, ini
aturan, mereka ini jatuhnya dianggap singular atau tunggal. Gitu ya. Sehingga jawabannya yang mana? Auto hempas jawaban yang E karena dia ada to infinitive ya. Kalau are ini termasuk plural atau jamak. Nah, kalau yang singular itu yang B gitu ya. Maka jawabannya yang B. Oke, yes. Gimana? Apakah cara menerangkannya saya sudah bisa membuat kalian paham? Atau terlalu lambat? Karena kalian mungkin udah paham ya. Beberapa di sini ada yang sudah paham. Oh iya, ada Mr. Salvo. Thank you banget udah join di sini Mr. Salvo. Buat teman-teman ini ya yang mau join belajar, grup belajar, kemudian ngomong bahasa Inggris bareng bersama kita para pembelajar sejati ya. Ya, silakan kalian bisa DM saya kalau mau private one on one gitu ya. Bisa dengan saya atau punya kalau mau guru notif juga bisa ya, kita ada. Begitu ceritanya. So, nah kalau kalian mau Cacisus bisa belajar bisa ngomong bahasa Inggris dari nol gitu ya, langsung aja DM ke saya. Kayak gimana caranya? Kita punya sistem yang oke banget buat kalian. Pastinya bikin kalian cius ngobrol. Next, number 2. Neither the employees nor the manager prepared for the sudden change. Which one do you think is the correct answer? Mentor caem nggak itu? Mr. Falco termasuk ininya ya, ya, termasuk mentornya. Berarti gitu. Caem dan seru-seru katanya ya. Termasuk saya juga. Begitu ya guys ya. Number 2. Neither the employees nor the manager prepared for the sudden change. What's your answer? Oke, di sini ada yang bilang singular, ada yang jawab lain. Ini kata bendanya ada 2 loh guys, ada the employees, ada the manager. Ayo perhatiin ya. Oke. Thank you very much buat ini. Jawabannya kalau kalian tidak menjawab C dan D, itu berarti kalian tadi menyimak ya. Menyimak apa? Kalau setelah subjek itu pantang pakai bentuk dasar ya, tidak boleh ya. Kemudian bentuk in juga tidak boleh, oke? Jadi saya sudah meringankan hidup kalian ya guys ya. Silakan jawab antara A, B, dan C. Ya, jawabannya apa? Silakan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, si tampan maut. Si tampan maut namanya. Alvin soft spoken jawabannya B. Navia Jun jawabannya B. Dev jawabannya A. Kuro turtle. Nanti ada yang namanya Lord juga gitu ya, itu B jawabannya. Siapa lagi? Udah? Kok sedikit yang menjawab? Kalian kenapa guys? Kalian ragu, takut? Jangan ragu dan jangan takut ya guys ya. Jawab aja seikhlas kalian. Ikhlas, kenapa kok ikhlas? Karena kalau salah itu ya ikhlasin aja, nggak usah nangis di pojokan gitu kan. Nah ya silakan. Nggak apa-apa bikin kesalahan itu guys. Nggak usah malu, karena teman-teman di sini juga nggak tahu siapa kamu kan gitu. Neither the employees, ini bukan dicoret ya, the employees ya. Pokoknya was ya. Susah pokoknya ada bilang pokoknya itu ya. Oke guys. So, what's your answer? Penyimak jawabannya B. Alhamdulillah penyimak sudah bisa menjawab. Name hidden, kenapa pakai ketawa begitu ya? Nita jawabannya B. Ada yang bilang awas. Was. Oh iya, jadi awas ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kak Akbar jawab A, Kak Romian Panjaitan jawabannya B. Jadi begini ya guys. Subjeknya mana coba guys? Subjeknya yang mana coba? Saya mau nanya nih buat yang belum paham ya.
Yang paham pun menjawab juga boleh. Subjeknya mana? The manager katanya Christoph. The manager. Kalau saya tanya subjek, ini subjeknya frase ya. Panjang ya subjeknya. Kalau cuma the manager saja kurang lengkap. The employee saja juga kurang lengkap. The employees and the manager kurang lengkap. Dari mana sampai mana? The employees and the manager kurang lengkap. Dari mana sampai mana subjeknya? Yang lengkap kalau mengidentifikasi, ya. Karena kalau kalian cuma bilang the employees atau the manager doang, neither-nya dianggap apa gitu. Kurang panjang. Dari neither sampai astaga, dari ne sampai er gitu ya. Ya elah, ya elah. Nah, ini loh ya contoh yang baik. Nih, tuh. Itu loh guys, kalau nulis tuh jangan setengah-setengah. Masa dari NE sampai ER? Iya, walaupun emang benar ya. Neither the employees nor the manager. Kemudian itu. Nah, ternyata subjeknya berupa apa? Frase. Dan di sini kita harus bisa mengenali bentuknya neither nor ternyata ya. Nah, kalau ada subjek dengan neither nor gitu ya. Ini pasti ada N1, di sini ada N2 gitu ya. Coba ini, temennya neither nor itu ada either or. Nah, yang bentuknya kayak begini juga cuman or doang ya. Ini kata benda, kata benda. Nah, kalau ketemu yang kayak begindang ya, teman-teman, kalian itu pasti akan menemukan dua kata benda ya. Dua kata benda, taruhlah yang sebelah kiri itu N1, yang sebelah kanannya N2. Ini N1, yang di sini N2. Ini N1, ini N2. Begitu ya. Nah, yang menjadi patokan bahwa subjeknya itu singular atau plural adalah yang bagian sebelah sini. Yang dekat dengan apa? Dengan verb, gitu ya. Yang menjadi patokan itu adalah sebelah kanannya. Jadi bukan ditambahkan, bukan yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan ya. Bisa dibilang ini intinya gitu. Atau yang diperhatikan gitu ya. So pasti karena the manager ini yang diperhatikan, ini the manager nggak ada S-nya ya. The managers itu jamak, tapi kalau manager doang nggak ada S itu singular. Oke, singular atau tunggal. Nah, kalau singular atau tunggal, maka pilih kata kerja yang ada S-nya. Nah, yang ada S-nya, ini ada S-nya. Ini were nggak ada, are juga nggak ada. So, the answer cuma yang iya, S-nya udah diborong katanya. Jadi, the answer is was. Gitu untuk menandai. Baru tahu, alhamdulillah kalau tahu. Nanti pasti ingat ya. Ingat-ingat ya, boleh di screenshot, boleh dicatat. Makanya tadi saya bilang kalau ikut live streaming saya jangan lupa bawa bolpen, jangan lupa bawa kertas atau mungkin pakai buku ya. Jadi dicatat yang penting-penting kayak begini. Karena ini cuma saya bagikan di kelas biasanya guys. Masa ya bukan di kelas saya bagikan gitu. Number 3, every student and teacher responsible for maintaining discipline in the school. Thank you banget Kak Dia buat gift-nya, Masya Allah. Berkah selalu ya. Semua gift yang masuk di sini bakalan dikumpulin lalu dikasih ke teman-teman yang di Palestina sana ya guys. Di sini is atau are, ada yang tanya tenses apa. Nah, kalau tanya tenses apa di sini, nah, ini was itu lampau ya, karena dia bentuk 2. Atau past, simple past, kemudian were, itu juga lampau, itu simple past. Kemudian kalau are ini yang present. Oke, jadi yang dipakai ini, ya kebetulan cuma was doang ya, kalau misalnya ada is ya mungkin jadi lawannya gitu. Nah sekarang, number 3, every student and teacher responsible for maintaining discipline in the school.
This is very tricky. This is very tricky, ya, sangat tricky. Jadi silakan kalian berhati-hati ketika milih jawaban. Oke, saya kasih applause dulu buat teman-teman yang sudah berani jawab ya. Seikhlasnya saja, kalian nggak usah takut bikin kesalahan di sini. Salah nggak apa-apa, nggak usah malu karena teman-teman di sini juga nggak tahu siapa kamu gitu. Bobom jawabannya is, Mita juga jawabannya is, ya B. Oke, Love Anggi jawabannya B. Oke, good job. Ini banyak nama-nama baru menjawab ya. Thank you very much buat keberanian kalian. Ya, Kuro jawabannya B. Oke, banyak yang menjawab B. Ini kayaknya banyak yang tertipu ya. Hati-hati di sini. Alright, kita hempas dulu jawaban yang salah gitu ya. Jawaban yang salah tadi apa? Karena setelah subjek itu nggak boleh bentuk ing ya. Subjek itu tidak boleh dengan bentuk ing ya. Ini salah. Kemudian setelah subjek langsung infinitif ya. Ini juga salah. Infinitif tuh kayak ini. Tuh be doang gitu ya. Jadi ini salah. Salah. D juga salah gitu. Jadi jawabannya A, B, or C. Alright. Walaupun ada every tapi ada student dan teacher. Berarti harusnya apa? CDS. Mana CDS? Jawabannya kok CDS? Oke guys. O, C dan E. O, C, D dan E dihempas katanya. Berarti C ikut dihempas. Alright. Nah, menurut kalian jawabannya apa? Silakan kita hitung ya. Sampai berapa? Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, what's your answer guys? What's your answer? Ada R. Ada yang bilang C. Boleh, bebas. Bebas, nggak apa-apa. Jangan takut bikin salah di ini ya, ketika latihan ya. Karena dengan membuat kesalahan itu, kita bakal mendapat sesuatu yang baru atau pengetahuan yang baru gitu. Oke, name hidden jawabannya B. Kuro jawabannya B. Ikan lumba-lumba jawabannya A. Kak Ali jawabannya R. Nah, menurut kalian jawabannya apa ini? Every student and teacher develop and maintain its in the school. Nah, di sini ada pertanyaan yang sangat menjebak banget ya. Oke, sudah siap? Sudah dihitung belum tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, what's your answer? Di sini ada 2 jawaban yang bisa dipilih sebenarnya ya. Kalau ini is, auto nggak bisa. Kenapa? Memang tadi saya bilang kalau ada every, ada each of, ya kita pakai singular. Cuman di sini ternyata ditambahin sama and, ya. Kalau and itu sifatnya kayak tambah. Berarti sebelah kiri ditambah sebelah kanan jadi jamak dia, gitu. Berarti ini auto hempas yang B ya. Banyak banget yang jawab B tadi. Nah, sekarang masuk ke permasalahan tenses, di mana kalau kita pakai are, ini berarti ke simple present. Simple present berarti kalimatnya ini dianggap sebuah fakta, ya. Dia maknanya jadi sebuah fakta di mana kejadiannya selalu terjadi. Dulu seperti itu, sekarang seperti itu, di masa depan juga begitu. Jadi setiap siswa dan guru bertanggung jawab untuk maintaining, bertanggung jawab pada penegakan disiplin di sekolah. Nah, menurut kalian itu masuk fakta atau seperti yang maksudnya C, ini simple past, di mana kejadiannya itu memang fakta, tapi dia itu terjadi hanya di waktu lampau doang. Jadi sekarang tidak berlaku. Oke.
Nah, sekarang silakan tentukan kalau kalian menyimak penjelasan saya pasti sudah langsung tahu jawabannya apa. Jadi saya mau hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Ayo, iya. Oh, iya. Yeah, that's very good. The answer pastinya yang A. Karena kalau kita bayangkan secara konteksnya ini, ya pastinya ini adalah sesuatu yang selalu terjadi gitu ya. Jadi setiap siswa dan guru bertanggung jawab menegakkan disiplin di sekolah gitu. Tergojek nggak apa-apa, tergrab nggak ada ya. Lanjut ya. Number 4. The number of participants in the competition increasing steadily. Okay. What's your answer? Number 4. What's your answer? Number 4. Number 4. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung di sini, ya welcome. Salam kenal ya guys. Kita lawa-lawa di sini tiap malam. Lawa-lawa ngapain? Belajar. Begitu. Jadi silakan follow akun saya dan coba jawab pertanyaan ini. Ya, for your information ini adalah setara dengan soal asli yang biasanya muncul di tes gitu. Ini soalnya saya modif sendiri. Jadi silakan kalian menikmati soal-soal dari saya gitu yang biasanya suka menipu gitu. Okay, what's your answer? The number of participants in the competition increasing steadily. Wah, ini ada D. Oke, banyak yang menjawab D. Tapi banyak juga yang belum menjawab. So, what's your answer? Boleh nggak Papa jawab seikhlas kalian? Kita ini dulu. Hempas yang nggak mungkin. Coba bantuin saya untuk mengidentifikasi jawaban mana yang nggak bisa dipilih. Jawaban yang nggak bisa dipilih apa aja? Coba tulis hempas jawaban apa dan apa. Oke, B katanya dihempas. B to B. Oke, B to B hempas D dan E. Oke, jawaban aja, jangan semuanya dihempas. Nanti nggak ada yang ini, nggak ada contohnya. Kan kita mau bikin terkecoh, ya kan? A, B, dan D. Silakan. Oke guys, what's your answer? Di sini tinggal 3 ya. Semangat. Semangat. Iya, sambil tatap layarnya, share roomnya. Jawaban kalian apa? Silakan jawab seikhlasnya. Oke. Kalau nggak ikhlas kayak gimana? Ya harus ikhlas karena kalian kan mau belajar. Jadi kalau salah harus ikhlas gitu, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk gaskan, ikhlas D jawabannya. Puro D. Ini banyak banget yang jawab D, tapi ada yang menjawab are. Nggak apa-apa. Seikhlasnya, kalau salah nggak usah malu, nggak usah takut. Karena ini cuma latihan aja ya. Siap kalah. Iya nggak apa-apa. Nanti ditulis aja salahnya berapa. Nanti kan jadi latihan. Oke? Udah ya, udah dihitung ya tadi ya. Sering lupa. Nah, di sini subjeknya mana coba? Ayo bantuin saya coba. Subjeknya dari mana sampai mana? Ini terutama yang masih bingung, saya tahu beberapa di antara kalian ada yang masih bingung belum jawab-jawab. Ayo, siapa ayo ngaku. Bantuin saya untuk nemuin dulu subjeknya karena itu caranya. Yang pertama kalian harus bisa menentukan subjeknya dari mana sampai mana, begitu. The number of participants kurang. Kalau bilang the number of participants saja subjeknya kurang. Subjek dari the number sampai the sampai competition. Iya, jadi di sini subjeknya panjang sekali ya. The number of participants, the number of participants in the competition. Nah, itu adalah subjeknya. Sekarang kalian punya kata benda banyak banget gitu ya. Di sini ada participants, ada the competition. Manakah yang menjadi intinya?
Yang harus kalian perhatikan, ini ternyata ada the number of, ya. Ada kata the number of. Nih, boleh ditulis ya di buku kalian. Kalau ada the number of, itu dia jatuhnya singular. Oke, jatuhnya apa? Singular. Lalu ada temennya, yaitu a number of, ya. A number of. A number of itu sejumlah. Dia jatuhnya ke plural. Nah, ini biasanya menipu karena kita biasa tahu kalau ada a itu singular gitu ya. Singular itu apa, Kak? Singular itu tunggal. Contohnya a book. Ya, a book itu kan bahasa Inggrisnya satu buku. Nah, itu tunggal atau istilahnya singular gitu ya. Kalau plural misalnya books, two books. Nah, itu adalah plural ya atau jamak bahasa Indonesianya. So, what's your answer for number 4? Di sini ternyata the number of participants in the competition. Nah, karena depannya ini the number, auto dia singular, jadi jangan terpengaruh sama ininya atau yang sebelah sini, gitu ya. Jadi ini ngikut dari the number. Singular. Nah, jadi pilihan tadi tinggal A, B, dan C. Menurut kalian mana yang singular ya di antara 3 jawaban ini? Ayo, siapa yang masih ingat? Pasti pada tahu ya, tapi belum tentu. Kalian biasanya ada yang suka lupa gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, that's very good. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa membedakan berarti kalian jago ya. Oke. Nih, jawabannya adalah D ya. Is the number of participants in the competition is increasing steadily. Oh, thank you very much for the gift. Is increasing artinya apa? Sedang naik ya jumlahnya. Jadi yang daftar itu semakin banyak kayak gitu itu. Steadily, steadily itu artinya perlahan ya, steadily. Jadi naik, nggak cepet, nggak lambat ya. Jadi apa namanya sama kayak gradually gitu itu, steadily. Nah sekarang number 5. A large percentage of population voting in the upcoming election. Iya, meningkat, increasing, meningkat. Number 5, what's this? Nah, ini menipu ya, ini menipu. Jangan lupa, ini bikinan saya soalnya modification dari soal asli yang biasanya udah muncul, bukan biasanya ya, yang udah muncul di soal PTN. A large percentage of the population voting in the upcoming election. Jadi soal ini nggak ada di buku lain gitu ya guys, cuma ada di sini. What's your answer for number 5? Ini soal menipu, jadi wajib banget kalian perhatikan. A large percentage of the population, ada yang bilang R, ada yang bilang apa lagi? Ada yang bilang is, ada yang bilang B ya. Ada yang bilang A. Thanos grows, jawabannya A. Kak Tough Kills, jawabannya is. Kak Akbar Official jawab apa? A ya. Kak Far jawabannya A. Oke, kita hempas-hempas dulu aja ya. Hempas-hempas dulu. Jawaban yang nggak bisa dipilih pasti yang to infinitive. Karena setelah subjek nggak boleh to infinitive. Kemudian di sini tinggal A, B, dan D. Baik, sebelum kita lanjut ke ininya, pemilihan jawabannya, kita coba perhatikan subjeknya. Subjeknya mana? Hayo, coba. Kalau kalian ini masih bingung, oke, ikuti langkah-langkah yang ini yang saya berikan. Kalian tentukan dulu subjeknya mana. Coba tulis subjeknya mana. Iya, tulis subjeknya yang mana. Silakan. Had, subject population katanya. Jadi
Subjeknya adalah a large sampai population katanya. A large sampai population, betul Kak Far, betul banget ya. Yang bilang ini ya dari a large percentage sampai of the population. Kok panjang sekali? Iya, subjek itu bisa panjang banget. Kalau ini namanya frase, karena nggak punya kata kerja. Ada subjek itu berupa kalimat, namanya noun clause ya. Oke, di sini ternyata kalian punya ini dia, a large percentage. A large percentage. Di sini adalah present ya, bukan presentasi ya. Prosentase, ya, prosentase. Prosentase dari ini population. Nah, aturan di sini kita harus perhatikan bahwa a large percentage saya perbaiki tulisannya. A large percentage ini dia bisa singular, bisa plural. Tergantung dari apa? Tergantung dari belakangnya ini apa. Begitu. Ya. Tergantung dari belakangnya itu apa? Singular atau plural. Kalau misalnya a large percentage of the members, dia jadi jamak. Tapi kalau dengan kata benda yang uncountable, misalnya a large percentage of water in the ocean. Nah, itu berarti masuk ke singular karena waternya itu jadi itu kan uncountable gitu ya. Nah, sekarang yang menentukan adalah the population begitu. Large percentage. Nah, jadi ini kalau dengan kata benda plural, noun, maka jatuhnya dia ke plural gitu ya. Wah, ini gimana nulisnya ya? Berarti dia ke plural. Tunggu. Plus plural noun. Nih, jadi apa? Jadi plural kalau seperti ini. Jadi jauh ya. Gitu ya. Nggak kelihatan ya. Tuh, ya, plural. Nah, kalau misalnya dia dengan singular, berarti dia jadi singular gitu. Nah, gitu ya. Oke. Oke. So, biasanya sih yang ngaruhnya ke ini ya, dia itu bendanya countable atau uncountable ya, atau singular atau plural gitu. So, what's your answer? Population di sini menurut kalian yaitu dianggap singular atau dianggap plural gitu aja. Oke. Ya, betul banget. Betul banget. Betul banget di sini itu dia dianggap singular. Kenapa? Karena population itu termasuk collective noun. Yang dia di sini seperti family, seperti group, ya kan? Dia bisa dianggap plural, dia bisa dianggap singular. Tetapi di dalam konteks ini, population itu collective noun di mana dia terdiri dari banyak orang, gitu kan ya. Dan ketika di kalimat itu dia maksudnya sebagai satu kesatuan, dia dianggap singular, gitu ya. Dan di sini dia dianggap singular, gitu. Sehingga kita bisa menentukan a large percentage of the population ini adalah singular. Oke, itu keterangannya. Silakan kalian pilih A, B, atau D. Silakan. Jawabannya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, siapa yang belum jawab?
NaCN jawabannya B, Kitstop jawabannya B, Katana jawabannya B, Kuro jawabannya B. Luar biasa. Kalian banyak yang benar. Kenapa? Karena kalian menyimak. Yeay, luar biasa. Did you learn something, guys? Yes. Okay, that's very good. Kenapa a number plural? Karena secara artinya a number itu sejumlah, ya kan? Sejumlah orang, a number of people. Berarti orangnya ada berapa? Ya, a number of people. Sejumlah orang ya, pasti lebih dari satu, jamak. Tapi kalau the number, secara artinya dia adalah jumlah. The number of people, gitu. Jadi jumlah, ya orangnya ini. Jadi ngomongin jumlah doang. Jumlahnya berapa? 5, 4. Nah, itu kan dia masuk singular. Bukan ngomongin orangnya, jumlah orangnya, tapi kalau sejumlah itu kan ngitungnya per kepala. Tapi kalau jumlah orang yang hadir, ya, jumlah orang yang hadir di pernikahan ada 1000 orang. Nah, itu kan jadi tunggal akhirnya. Oke, mungkin itu penjelasannya. Kalau masih bingung, coba browsing. Number 6. Neither of the solutions ideal for the current situation. Bubur sumsum jawabannya C. Oke. Kami mau ke jawabannya C juga. What's your answer? Jangan lupa sambil tap-tap layar, guys. Kenapa nggak pesona? Sampai 20.000 minimal. Iya. Bubur sumsum nyontek katanya. Bubur sumsum nyontek ta? Katanya Kitstop nyontek loh. RDN jawabannya C. Nih teman-teman yang belum jawab siapa? Iya. Jangan ragu, jangan takut. Di sini nggak boleh ragu dan takut gitu. Kenapa? Karena kalaupun salah, nggak ada yang ketahu kamu gitu. Jadi ngapain takut salah? Neither of the solutions ideal for the current situation. Nah, jawabannya apa? Are, were, is, be, atau to be. Nah, ini soal enak sekali buat hempas-hempas, ya kan? B. Be sama to be ini jelas salah, nggak bisa dipilih. Oke, menurut kalian jawabannya yang mana? Silakan. Neither of the solutions ideal for the current situation. Oke guys, what's your answer? Di sini agak beda dengan neither nor ya, karena dia bentuknya neither of. Walaupun sama-sama neither, tapi perhatikan di sini dia adalah pakai of, bukan nor. Oke, jawabannya apa? Are, we, atau is? Udah? What's your answer? Nah, jadi penjelasannya begini ya, sebelum kita hitung, di sini ada neither of. Ya, jadi kalau ada neither of, kemudian either of, nah ini mereka selalu dianggap singular ya. Dianggap apa? Singular. Kalau yang neither, nor, either, or, tadi lihat kata benda yang kedua. Nah, kalau di sini kata bendanya cuma satu gitu. Cuma satu. Jadi di sini dianggap singular ya. Oke, so what's your answer? 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Yang belum menjawab siapa? Ayo, silakan jawab ya. Erni, jawabannya C. Kuro, jawabannya C. Nggak ada avatar, jawabannya C. Oke. Cuma 3 doang yang menjawab. Solutions bukan jamak ya. Solutionsnya jamak, cuman karena ada kata neither of di depannya, kan kita harus memperhatikan. Ya, makanya itu ketika kalian menentukan subjek, jangan cuman kata bendanya doang, lihat semuanya. Ya, kalau di sini tuh subjeknya adalah neither of the solutions gitu. Makanya kita jadi aware, jadi waspada. Oh, ada kata neither of. Dimana kalau neither of itu dia ya menjadikan
kata bendanya tunggal ya. Jadi jawabannya apa? Ya, silakan. Loh, kenapa kalian masih jawab A kalau dia kata bendanya jadi tunggal, guys? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, guys, what's your answer? Yuk, tap-tap layarnya yang banyak if you think you learn something. Give me feedback by tapping the screen yang banyak sampai layarnya pecah gitu ya. Enggak, bercanda. Jangan saya pecah, nanti nggak bisa belajar ya. Kok baru sedikit banget yang menjawab. Oke. Nah, karena yang tunggal di antara ini ya sama seperti ini ya, R sama R sama were ini dia adalah jamak, pasti nggak bisa dipilih, jawabannya adalah C doang. Oke, bubur sumsum sepuh. Apa benar bubur sumsum sepuh? Bubur sumsum sepuh kah? Okay, what's your answer for number 7? Everyone in the group, their own responsibility. So, what's your answer? Know, knows, knowing, to know, or be knowing. What's your answer? Apa odong-odong? Kenapa WS? WS. Vintage. Enak saja sepuh katanya. Knows. Oh, knows. Oke, Windy jawabannya A, Eri jawabannya A, Kidstop jawabannya B. Selalu Kidstop punya jawaban beda sendiri. No problem. For jawabannya B, bubur sumsum. Oh, Kidstop jawabannya bubur sumsum. Kenapa jadi bubur sumsum? Everyone singular katanya Kak Bagas. Ini masuk materi Concord. Jadi yang kita pelajari sekarang ini adalah Concord. Begitu, materi grammar. Kanesha Judge katanya A, karena everyone, not everyone. Oh, begitu. Okay. So, what's the answer? Jadi kalau everyone itu jadi jamak atau kayak gimana coba? Everyone in the group their own responsibility. Nah, bantu saya untuk menghempas jawaban yang nggak bisa atau jawaban yang pasti salah. Coba. Menurut kalian mana yang pasti salah? Tentunya setelah subjek ya nggak boleh bentuk ing ya. Kemudian, nah ini juga nggak boleh. Sebenarnya masih ada satu lagi yang nggak boleh dipilih gitu ya, tapi saya tinggalin aja biar kalian bingung. A, B, atau yang D? Ya, yang mana jawabannya? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Atau terlalu cepat ya, 5 detik ya. Karena sebenarnya ini cuma 5 detik loh. Kalau kalian itu sudah lanyah, ya apa itu lanyah? Kalau kalian tuh sudah terbiasa ngerjain soal kayak gini, itu serius loh ya. Ngerjain 5 detik itu paling kalian cuma 3 detik atau 4 detik gitu ya. Everyone langsung ketemu jawabannya apa. Udah? Dihitung kah? Sedikit ya, oke. Nah sekarang, nggak apa-apa, kalian jawabannya apa saja, nggak apa-apa ya. I really appreciate your effort, okay? Guys, di sini ternyata kalian punya, oh ya, subjek dulu ya. Subjeknya yang mana coba? Identifikasi dulu buat teman-teman yang masih belum tahu subjeknya mana. Ya. Coba bantu saya untuk ini mengarahkan apa ini namanya kursornya ke mana? Everyone in the group, that's very good. And ACN, ya everyone sampai group ya, that's very good. The subject is dari everyone sampai group. Everyone in the group, this is the subject. Nah ternyata dia berupa frase gitu. Dan ternyata kalian punya everyone di sini. Everyone itu termasuk kelompok indefinite. Indefinite pronoun. Apa itu? Pronoun kata ganti kayak we, she, he, are, you, they, we. Nah, tahu kan kalau itu ya. Tapi kalau indefinite adalah yang tidak terdefinisi atau tidak diketahui orangnya siapa.
Kalau kita bilang they, itu kan merujuk kepada orang tertentu, mereka. Misalnya Irwan dengan Henny gitu ya. Itu kan jadi they. Nah, tertentu orangnya. Tapi kalau indefinite tuh kayak gini, everyone. Tahu nggak orangnya yang mana? Enggak. Itu ya. Everyone. Kemudian everybody. Somebody. Terus apa lagi coba? Ada yang bisa menuliskan? Saya tulis di sini, coba bantu saya untuk mengidentifikasi indefinite pronoun itu apa saja ya? Kalian tahu nggak teman-temannya everyone apa aja? Anyone. Every people enggak. Anybody. Anyone, anybody. Okay. Anyone, anybody. Everyone, everybody. Someone juga termasuk nggak? Someone. Everyone, somebody. Someone. Nah, ya, dan teman-temannya ya. Oke, jadi ini adalah indefinite pronoun. Kalau kalian ketemu indefinite pronoun, nah ini mereka selalu dianggap apa? Singular. Oke, loh mana tadi? Mereka dianggap singular ya. Gitu. Dianggap singular kalau di sini ya, sebagai kata kerjanya. Jadi, kalian pilih apa? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa aku nih jadi there? Ada yang tanya nggak? Karena indefinite pronoun ini agak spesial gitu ya. Oke, ini dulu dikerjain ya, verb. Di sini verbnya harus singular atau plural menurut kalian? Yuk, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Iya, singular katanya. B berarti katanya Kak Nesha. Singgul nggak tuh? Kak Raya jawabannya A. Apalagi? Pasti Kak Raya baru masuk, ya kan? Almira sayang jawabannya B. Oke, nah karena kita punya everyone in the group tadi, dia subjeknya singular apa jamak akhirnya? Ini tadi yang buat yang baru masuk. Kalau ketemu everyone, anyone, someone, nah ini dia tuh termasuk kelompok indefinite pronoun. Dan indefinite pronoun itu selalu singular. Ini tulisannya kayak ular ya. Saya tulis lagi. Singular, oke. Karena dia ini singular, maka jawabannya yang singular adalah B. Oke, good job. Yes. Mungkin ada yang bingung, kenapa kata gantinya di sini jadi their? Their own responsibility. Jadi memang ketika ini jadi subjek gini ya, dia itu dianggap singular. Tapi kalau jadi rujukan pronoun itu dia jadi jamak gitu. Jadi ininya pronoun yang merujuk kepada everyone ini atau ini itu jadi plural gitu ya, they gitu. Correct me if I'm wrong ya. Sekarang nomor 8, the shipment of goods delayed due to customs clearance. Possessive pronoun. Nggak cuma possessive pronoun sih. Saya sering menemukan juga di question tag. Question tag juga begitu. Dia itu pronounnya jadi they. Now, number 8. The shipment of goods delayed due to customs clearance. What's your answer? Okay guys, what's your answer for number 8? Kami look answer C. Oke, ACN jawabannya C. Dan teman-teman yang baru bergabung di sini, welcome everyone. Yang belum follow saya,
siapa. Salam kenal ya buat kalian yang baru follow saya. Dan yang baru bergabung di live streaming ini, kita biasa live streaming setiap hari seperti ini guys, membahas grammar-grammar. Dan kalau kalian belum menyimak yang lalu-lalu, kalian bisa lihat ke ini, live recordnya ada di aplikasi merah ini dengan nama KMD gitu. So, ya begitu aja. Kalau kalian mau belajar private, ya private dengan ini pakai aplikasi, kemudian menjawab-jawab soal pakai Google Form gitu, dan lebih mengutamakan speaking kalian dan menulis kalian, silakan aja DM ke kami, ke saya gitu ya. Silakan DM ke saya untuk ini, apa namanya, bisa belajar bareng dari nol sampai kalian bisa ngomong, begitu guys. Ya, jawabannya apa? Yang mau mempersiapkan TOEFL atau IELTS pun juga bisa, kita punya banyak guru ya, punya banyak guru. Atau mau yang ngobrol sama orang native pun juga bisa kalian. Oke, sudah ya. Kita lihat di sini. The shipment of goods. Oh, pertama ini adalah hempas-hempas dulu ya. Subjeknya ada ya, subjeknya ada, dan ternyata kata kerjanya di sini ada yang bisa dihempas, being dihempas. Betul Kak Almira? Almira sayang, iya. Nah, di sini subjeknya yang mana dong? Kalau gitu bantuin saya, guys. Ini ditaruh di mana ya? Kursornya ini ya. Kursornya ini harus ditaruh di mana untuk menandai subjek? Shipment doang, kalau shipment doang kurang. The shipment of goods. The shipment of goods as a subject, betul banget. Ya, very good. The shipment of goods. Goods, ya. Kalau membaca, kalau emang ada S-nya ya dibaca S-nya goods. The shipment of goods. Kemudian delayed. Nah, kalau subjeknya ternyata itu, maka kalian harus ingat, nah ini ada of ya. Kalau ada frase kata benda, terus dia ada preposisi kayak gini ya, itu intinya dia ada yang di sebelah kiri gitu. Jadi ini pasti diapit sama dua kata benda. Dan yang menjadi rujukan subjek itu singular atau plural adalah yang pertama. Ini rujukannya. Rujukannya gitu ya. Jadi di sini shipment itu ternyata singular karena dia nggak ada S-nya. Kalau ini ya kan. So, what's your answer? Kalau udah seperti ini, singular ternyata subjeknya ya. So, kata kerja di sini pasti ngikut subjek, harus singular. Jadi, yang mana kira-kira singular? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? This is very good. Very easy actually, tapi very tricky. Oke, banyak yang sudah benar. Kalau kalian benar, padahal tadi jawabannya salah, berarti kalian belajar ya. Berarti kalian menyimak. Oke. Did you learn something today, guys? Congratulations buat kalian yang belajar sesuatu. Let me know by tapping the screen. Oke. Next, number 9. Each of the paintings excellent example of modern art. Which one do you think is the correct answer? Is bisa diikuti huruf 3? Bisa dong, karena kan jadi pasif. Okay, what's your answer? Okay. Each of the paintings. Each of the paintings katanya. Iya betul, itu subjeknya. Betul banget ya Kak Bangji. Each of the paintings Kak Bangji. Bangji aja kali ya sebutnya. Masa Kak Bangji? Udah Kak Bang lagi gitu kan.
Nah, subjeknya ini ya tadi katanya Bang Ji ya. Nih, each of the paintings adalah subjeknya, betul. Dan ternyata each of the paintings menurut kalian singular atau plural? Karena akan menentukan kata kerjanya ikut singular atau plural. Kak Akbar, thank you very much for the gift. Iya. Nah, di sini yang bisa dihempas ada D, ada C. Thank you very much. Thank you very much. Di sini ternyata tinggal is, are, sama were. Iya, jawabannya apa? Kita hitung ya. Tadi sudah kita belajar kalau each of itu, each of diikuti plural noun gini, apa coba? Singular atau plural? Masih ingat nggak kalian? Each of, singular katanya Almira. Each of, ya. Pokoknya kalau ada each of, diikuti plural noun atau each, atau every, itu pasti dia singular. Thank you very much Kak Iraya. Oke, jadi di sini each of the painting subjeknya ini adalah singular ya. The subject is singular. Jadi di sini kalian jangan melihat the paintingsnya doang ya. Subjeknya itu dari each of. Dan kalau ada subjek didahului each of jadi singular. Jadi jawabannya apa? Silakan pilih. Gak usah takut salah. Jawab seikhlasnya. Oke? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, what's your answer? Terutama buat yang belum menjawab ini ya, saya kasih aplaus dulu. Alright, nah kalau ternyata subjeknya singular, yang singular cuma A ya, karena are itu jamak, dan were ini juga jamak. Oke, kalau yang tadi jawabannya salah, akhirnya sekarang udah benar, berarti congratulations ya guys ya. Next, number 10, either the teacher or the students submit their assignments today if the deadline is extended. Apa artinya extended? Ya, apa artinya extended, guys? What's the meaning of extended? Is extended? Diperpanjang, betul. Ini artinya diperpanjang ya, diperpanjang, perpanjang, diperpanjang. Oke, that's very good. Next, ternyata permasalahan kata kerja lagi di sini harus melihat subjeknya. So, let me know which one is the subject. Which one is the subject? Nah, subjeknya dari mana sampai mana? Atau yang mana subjeknya menurut kalian? Terutama yang dari tadi belum menjawab atau baru datang, ya, masih bingung harus seperti apa. Either sampai students, that's very good ya. Jadi subjeknya di sini panjang. Nah, kalau hanya menjawab students doang atau teacher doang itu kurang lengkap. Either-nya dikemanain gitu. Either-nya harus ngikut. Iya, harus ngikut. Jadi panjang banget. Ini namanya noun phrase. Dan kalau ada subjek dengan either or begini, either or, kemudian apa lagi? Neither, nor, gini kan. Ada satu lagi or gitu ya. Ada satu lagi or gitu. Nah, ini pasti dia punya dua kata benda. Ada kata benda, taruhlah namanya kata benda pertama ini ya N1 dan ini ada N2. Jangan ditambahin NaCl gitu ya guys ya. Jadi N1 ada N2 gitu. Nah, kalau seperti ini yang menjadi patokannya bahwa subjek itu
singular atau plural adalah yang paling dekat dengan kata kerja, yaitu yang kedua. Gitu guys. Betul, ini patokannya. Nah, entah dipatok ke apaan, dipatok ayam kayak apa. Patokannya pokoknya adalah the students. Oh, jadi menurut kalian the students singular atau plural? Ya, singular atau plural the students-nya? Ya, pasti ada S-nya, Kak. Kita tahu dia itu plural. Nah, mungkin ada yang bingung plural itu apa? Plural itu jamak ya, teman-teman. Jamak itu lebih dari satu. Nah, kalau seperti itu berarti pilih kata kerja. Saya bilang plural, bukan plural ya, ya elah. So, which one do you think is the correct answer? Iya, oke. Kita hitung ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, and then 5. What's your answer? Sudah banyak yang benar. Oh, masih ada jawab B. Berarti sepertinya baru datang. Iya. Karena kalau kalian dari tadi di sini pasti sudah mendengarkan penjelasannya gitu. Jadi di sini jawabannya adalah A ya, don't have to. Kenapa? Karena yang jadi patokan adalah kata benda kedua ini, plural ya. Maka jawabannya yang don't have to. Oke, ini jelas salah ya, will be sama bentuk dasar bentuk satu ini ya, nggak boleh. Jadi auto salah dong. Oke guys, kenapa baru nomor 10 kita ya? Kenapa lama sekali menjawabnya? Bukan menjawabnya ya, bahasnya kali ya. Oke, kita lebih cepat aja ya. Nomor 11, jawabannya apa? A series of unfortunate events the company to lose its market share. Ayo guys, kita mode cepat ya. Sebenarnya kalian udah pada mode cepat gitu ya. Hostnya aja yang suka mode lambat. Oke guys, kalau gitu kita lebih cepat saja biar cepat tidur ya kan. Atau kalian mau masak? Ada yang masak jam segini guys buat sahur. Daripada tidur mendingan masak gitu biar nggak kesiangan bangunnya ntar. Oke, ada yang A, ada yang B. Unvin Shop jawabannya A. Kak Aiko jawabannya A. Aiko Sarah 1. Berarti ada Aiko Sarah 2. Almira sayang jawabannya A. Oke. Cause itu jamak. Causes itu singular. Causing dia belakangnya ing. D itu to infinitive, be causing itu ini. B ditambah verb ing. Yuk, yang mana jawabannya? Di sini pasti ada yang bisa langsung hempas yaitu to infinitive, to cause. Nah, ini juga bisa dihempas. Kita tinggalin 3 jawaban seperti biasanya biar kalian agak pusing gitu ya. Ini ada A, B, dan C. Silakan. Jawabannya yang mana? Patokannya apa, Kak? Patokannya adalah a series. Oh iya. Coba identifikasi dulu subjeknya yang mana sampai mana. Buat yang masih nggak ngerti cara ngejawabnya kayak gimana, patokannya adalah temukan dulu subjeknya. Which is the subject? A series of unfortunate events the company to lose its market share. A series of unfortunate events, katanya Bang Ji. Betul sekali. A series doang salah. Maksudnya kurang panjang. The series sampai events, betul sekali ya. A series sampai events. Jadi ini panjang sekali, subjeknya berupa frase. Okay guys, that's very good. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah a series of unfortunate events ini singular atau plural? Kuncinya pada ini. Nah, menurut kalian a series of itu singular atau plural? Singular katanya.
Iya, betul. Jadi a series of walaupun kayak jamak ya. Tapi dia itu dianggap satu set gitu. Dia dianggap satu set, berarti dianggap singular ya. So, mana jawabannya? A atau B? Nah, kalau udah sampai sini pasti pada bisa ya. Jawab yuk guys. Gak apa-apa, seikhlasnya saja. A, B, atau C. Kita hitung sampai 15, dari tadi cuma sampai 5 aja ya. 11, 12, 13, 14, 15. What's your answer? Come on. B, 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 B. Luar biasa. If you answer B, your answer is correct and you are awesome. Yay, you are awesome. That's very good. Next. If you learn something new, it means that kalian menyimak dengan baik ya, luar biasa. Now number 12. The committee along with the board members decided to postpone the event. So, nah di sini agak menipu ya. Jawabannya apa? Coba silakan. The committee along with the board members. Oke, jawabannya apa guys? Oke. What's your answer? What's your answer? Jauh ya suara saya ya? What's your answer? Oke, sambil tap-tap layarnya buat teman-teman yang baru bergabung di sini ya, welcome everyone. Kita coba ya, let's try to answer number 12. Okay, the committee along with the board members. The committee along with the board members is subject and it is singular. Ya, sebenarnya di sini ada koma-koma ya, ada koma-koma. This is a now positive ya. Ya ini ya. Jadi kalau ada koma kayak gini, kita bisa bilang kalau ini tuh nggak penting gitu. Jadi di sini yang menjadi inti adalah the committee. The committee itu gitu. Nih the committee. Kadang selain along with itu kita kadang menemukan as well as the board members gitu ya. Nah, itu yang menjadi inti yang di sebelah sini aja gitu ya intinya. Dan ternyata the committee itu singular atau plural menurut kalian? The committee. Committee itu termasuk collective noun. Kalau kata kerjanya menunjukkan mereka itu sebagai satu kesatuan, maka kita anggap singular. Nah, kalau di sini dia kita anggap sebagai singular. Okay, that's very good. Yes. So, what's the answer? Yang singular pasti cuma satu ya. Dong ya isinya. That's very good. Iya. Kita hitung ya sampai 15, 11, 12, 13, 14, dan 15. What's your answer, guys? Has. Iya, betul sekali. The answer is has. Karena dia singular. Ini nggak bisa ya, verb in gini to infinitive ini langsung hempas. Jadi kalian nggak usah lama-lama ngerjain soal kayak gini. Oke guys, 7 menit lagi sampai nomor 20. Dari tadi kita sudah mengulang-ulang ya, jadi kita lebih cepat aja ini menjawabnya. Berusaha sampai nomor 20 kita udah selesai. Nanti jam 11. Neither of the applicant, singular atau plural? Atau tentukan dulu subjeknya yang mana. Ini banyak yang belum datang, banyak yang baru datang juga ya. Ayo guys, kenapa sampai 20 doang? Karena ya habis waktunya sampai jam 11. Karena kita biasanya sampai 20 doang. Oke, neither sampai applicants, betul banget ya.
Karena kita membahasnya detail, kalau kita membahasnya nggak seberapa detail ya, bisa sampai 40 ya, 1,5 jam. Gitu. Neither of the applicants. Nah, berarti ini apa coba? Neither of ya, tanpa nor ya. Singular atau plural kalau seperti ini guys? Tadi sudah dibahas ya. Ayo, siapa yang ini? Kok di soalnya nggak ada nor? Ya nggak apa-apa. Suka-suka yang nulis. Oh, Kak Anu Wisnu. Jadi di sini ada bentuk neither itu dengan nor. Dia ada 2 kata benda. Terus ada juga yang neither of kayak gini. Dan kalau neither of itu berarti dia singular. Iya ya Kak, nggak usah nangis Kak. Oke. Ya, sorry ya Kak ya. Oke, jadi kalau ini singular mana jawabannya? Oke, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, boleh ya. Ambil yang tepat. Ternyata di sini ada 2 yang singular ya. Kita hempasin jawaban yang C ya. Sudah ketemu jawabannya? Nah, pasti kalian nggak bisa pilih A sama nggak bisa pilih E ya toh? Tinggal is sama yang D. Lalu bedanya apa? Nah, lihat aja ke konteks. Neither of the applicants, tak satu pun para pelamar adalah. Ya, kalau is itu berarti adalah kualifikasi untuk posisi tersebut. Tapi kalau has kita artikan mempunyai. Nah, benar yang mana coba? Tak satu pun para pelamar mempunyai kualifikasi untuk posisi tersebut. Nah, berarti jawabannya yang D. Gitu ya. That's very good. Number 14. Nah, sini. Tadi kita udah sempat bahas juga ini the team as well as the coach. Subjeknya mana? Ayo, subjeknya mana? Which is the subject? Which is the subject? The team. Tim doang? Oke, ya. Ini sebenarnya. Ini keterangan doang ya, as well as the coach ya. Ya, sebenarnya sih sampai sini, cuman di sini ada komanya, jadi kita bisa bilang ini aja ya. The team di sini dia dianggap singular atau plural? Karena the team ini termasuk collective noun, dimana kalau collective noun itu bisa singular bisa plural ya. The team itu singular. That's very good. The team ini singular. Yes, good job. So, mana yang tepat? Are not, is not, be not, to be not, atau has not? Di sini kita bisa hempas C sama D kan ya. Di sini ada are not, is not, atau has not. Come on. What's number 14? Iya. Karena di sini dia dianggap satu kesatuan, maka dia singular ya. Kalau singular ya are nggak bisa. Jadi antara B sama E aja. Dan karena belakangnya itu preparing itu menyiapkan, berarti dengan has ini nggak bisa. Jawabannya adalah ini. The team is not preparing for the upcoming match. Agak aneh sebenarnya ya. Sudah tahu ada match tapi mereka nggak berlatih. Mungkin tidak berniat untuk ikut ya. Number 15. A variety of books available in the library. What's your answer? Number 15. Kenapa salah? Karena belakangnya preparing nih. Tuh, kan nggak boleh. Kalau perfect kan harus bentuk ketiga. Prepared. 15. A variety of books available in the library. Which one do you think is the correct answer? A variety of books
Ya, jawabannya yang mana, guys? Di sini yang menjadi subjeknya adalah a variety of books, gitu ya. Udah dapat jawabannya? Nah, ternyata di sini ada a variety of. A variety of. Ternyata kita harus lihat di sini, bendanya bisa dihitung nggak? Gitu. Karena ini bisa dihitung, maka jatuhnya plural, oke? Gitu, karena ini countable noun. So, jawabannya yang mana? Pasti jawaban C sama D nggak bisa, E juga nggak bisa. So, jawabannya yang mana? A atau B? Ya karena plural ya pastinya yang B gitu ya. Oke guys. Nah, sekarang berikutnya kita ke ini. Yuk. Oh, udah jam 11 kita. Berarti 1,5 jam. Itu 15 soal. Numbers ini 16, the majority of the staff agreed to the new policy. The majority of the staff. Okay, what's your answer for number 16? Ini hati-hati ya, ada mayoritas. Mayoritas. Mayoritas dari staff. Staff di situ termasuk kolektif noun. Mayoritas. Countable. Nah, jadi di sini subjeknya mana? Jangan bilang the staff doang, tapi dari the majority. Mayoritas staff itu, gitu ya. Jadi kan sekelompok orang, orangnya ada banyak, aturan dia jamak gitu, plural, ya toh. Nah, verbnya apa? Ini C, auto salah. Subjek nggak boleh diikuti to infinitive sama verb ing sama infinitive. Ya, karena plural ya jawabannya cuma A. Berapa detik jawabnya? 5 detik aja. Ya, sambil tatap layarnya guys. 13.000 doang ya kan. Sampein ke 20.000 guys. Let me know that you like this live streaming. Okay, number 17. All of the equipment thoroughly. Thoroughly itu menyeluruh. Kemudian tested before use. All of the equipment. Equipment itu peralatan. Semua peralatan. Kemudian di sini ada pasif ya. Di sini ada auxiliary-nya. Kemudian di sini ada verb 3. Okay, what's your answer for number 17? Tentunya lihat dulu subjeknya. Ya toh, subjeknya apa? Subjeknya adalah ini, all of the equipment. Ya, ternyata kalian punya all of. Ini hati-hati kalau all of. Oke, hempas-hempas, kita hempas D dengan E. Ya, terus all of itu bisa diikuti, maksud saya dia bisa jadi singular, dia bisa jamak, tergantung dari kata benda di belakangnya. Gitu. Tergantung kata benda yang di belakangnya. Apakah dia countable atau uncountable. Gitu. Kalau diikuti uncountable noun, jatuhnya dia singular. Tapi kalau all of diikuti countable noun, ya, jatuhnya dia adalah plural. So, penentunya si equipment ini menurut kalian dia itu countable atau uncountable? Equipment bisa dihitung atau nggak bisa dihitung? Equipment itu termasuk uncountable. Uncountable. Coba cek. Equipment.
Karena dia tuh kayak furniture. Furniture itu terdiri dari berbagai macam jenis ya. Makanya mereka nggak mau ini ya, maksudnya nggak mau ribet gitu. Jadi dianggap singular. Countable, dianggap uncountable maksudnya. Jadi dia ini uncountable. So, jatuhnya dia ke singular. Jadi kalau singular jawabannya cuma yang A. Betul. Good job. Next, number 18. Neither my brother nor my sisters attending the party tonight. So, di sini tadi subjeknya mana? Coba. What's the subject? Subjeknya dari apa sampai apa nih? My brother doang, Miss? Atau my sisters doang? Kurang kali itu. Iya, betul. Neither sampai sisters. Good job. Iya. Oh, ini luar biasa kalian ya. Jadi kalau di sini kalian punya subjek dengan kata neither nor. Ya, kalau yang seperti ini, lihat kata benda yang kedua, yang paling dekat dengan verbnya. Di sini plural atau singular menurut kalian? Plural katanya Bang Ji. Oke, good. Subjeknya dipakai my sisters. Oke, jadi jawabannya yang mana plural? Nah, ini tuman ya. D sama E. Ini nggak kapok-kapok, dihempas. Kemudian yang C juga langsung hempas karena di sini verb ing ya. Nah, karena plural maka jawabannya adalah B. Gitu ya jawabannya. Cepet, ini kalau ngerjain dengan cara kayak gini cuma 5 detik aja. Some of the cities, nah ini juga ada quantity. Ya, di sini ada quantity. Subjeknya mana guys? Ayo, seperti biasanya. Tebak dulu subjeknya yang mana sampai mana. Subjeknya mana sampai mana? Oh, ini Kak, cities doang. Kurang. Ya, some of the cities. Yes. Oke, friends jawabannya A. Kak Stop jawabannya A. Some cities, oke. Some of the cities, oke. Good. Some sampai cities, oke. Some until cities, oke. Ya, Aiku jawabannya A. Good job. Apapun jawaban kalian, seikhlasnya aja. Some of the cities di sini jamak atau tunggal menurut kalian? Hati-hati ya dengan some of. Some of itu bisa singular, bisa plural. Tergantung dari kata benda yang mengikutinya. Kalau ternyata some of diikuti uncountable noun, jatuhnya dia singular. Oke. Kalau dia diikuti oleh benda yang bisa dihitung, some of diikuti countable noun, pasti dia plural ya. Ini kalau sum of pasti di sini ada kata benda dihitungnya yang jamak gitu. Dan di sini pasti dia jatuhnya plural. So, penentunya adalah the cities. Menurut kalian kota-kota bisa dihitung nggak? Kota bisa dihitung, katanya Kak Yepo. Bang J juga bilang cities itu countable, ya bisa dihitung. Berarti dia masuk countable noun, ya. So, jatuhnya di sini some of the cities yang bawah nih ya. Jamak ya. Kalau jamak berarti ini kita hempas dua ini yang aneh. Ya, jamak di sini ada dua ya, ada have, ada were. Nah, menurut kalian mana yang tepat? Berarti tinggal ke uji jawaban aja. Uji konteks ya, beberapa dari kota itu kalau pakai have berarti mempunyai their unique charm, keanggunan uniknya sendiri gitu. Kalau were itu berarti adalah ya, anggap aja adalah gitu ya. Some of the cities adalah, dan itu pasti tidak bisa ya, nggak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah A. We don't to be. We don't used to be. Maksudnya di sini. Oke, next number 20.
Yeah, 20. The information provided in the documents accurate. The information provided in the documents accurate. Oke, ini menarik sekali ya kalimatnya. Satu, nyempil, kalimat yang sangat panjang dengan sebuah perluasan. Subjeknya mana coba? Subjeknya mana coba? The information provided in the documents. That's very good, Banji. Ya, good job. Nah, sekarang ternyata subjeknya panjang sekali. This is very long. This is a phrase. Ya, ternyata kita punya provided, di mana provided ini bukan kata kerja, karena kata kerjanya yang ini, gitu. Dia ini cuma verb 3 yang fungsinya sebagai keterangan doang ya. This is just a modifier to modify the information. Oke, so kita anggap aja dia hilang gitu ya, karena hanya keterangan doang. Jadi menurut kalian the information singular subject or plural subject, gitu aja. Nah, kebetulan information ini termasuk uncountable noun ya. Kalau uncountable noun jatuhnya dia adalah singular. Oke, kalau singular kita hempas jawaban yang tuman ini ya, dari tadi ada aja ya to be dengan being gitu ya. Nah, jadi ini tinggal A, B, sama yang E. Karena hanya pilih singular, maka kalian pakai yang A. That's very good. Oke guys, cepet kan kalau kalau mode cepat ya bisa cepat gitu. Jadi ngerjain kayak gini sebenarnya cuma 5 detik doang gitu ya. Apalagi kalau kalian udah terlatih 3 detik aja udah cukup gitu. Oke guys, thank you very much for your participation. Jangan lupa ini soalnya bukan soalnya ya. Videonya bisa kalian tonton juga di sini ya. Aplikasi merah KMT. Kenapa patokannya bukan di documents? Karena tadi kan dari sini provided in the documents, dia masuk ke keterangan gitu. Jadi di sini provided sudah menandakan bahwa dia adalah perluasan doang. Hanya keterangan. Jadi yang saya buletin ini ibaratnya kalau ditutup ya karena keterangan doang ya. Intinya adalah the information akhirnya. Oke, thank you very much. Mari sahur, jam segini sahur ya, elah. Wah, dapet apa itu bimba. Bimba atau sound receipt. Thank you very much ya guys. Nah, selamat belajar buat kalian yang mau tidur ya tidur, biar besok bisa bangun sahur ya guys ya. Alhamdulillah, berkah selalu. Kalau kalian dapat sesuatu malam hari ini, kalian belajar sesuatu nggak? Hari ini coba saya pengen tahu. Sebelum kalian pada pindah ke live streaming lain. Feedback. Oke. Kalau kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di malam ini, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, berarti congratulations. Tahu dong, karena kan saya juga begitu biasanya. Oke guys, jadi kalian itu luar biasa, itu karena kalian menyimak. Oke, buat teman-teman yang belum rutin ikut live streaming kita di sini, kita setiap hari ya jam berapa? Dari jam 9:30. Tapi sepertinya bakal balik ke jam 10 karena kayaknya kita samakan saja dengan hari Selasa dan Rabu gitu ya. Karena accidentally menerima siswa jam 8 malam gitu. Jadi ya sudahlah. Kebetulan juga sering ini ya, masih agak sibuk sebelum jam 10. Jadi ya begitu. Kalau live undang-undang ya
biasanya kayak gimana ya, nggak biasa mengundang-undang orang saya, gitu. Karena undang-undang dasar udah ada gitu ya, guys. Sorry, Kak. Eee, Aktifkan saja notifikasinya atau silakan share live streaming ini atau link live streaming ini ke nomor WhatsApp kalian. Jadi kalau jam 10 itu kalian bisa langsung hop dari WA, oke? I was enjoying, thank you very much Bang J. Ya, congratulations semuanya. Kita tutup ya dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you juga semuanya.